Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafiqa Putri dengan NIM 22060140. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil mm, ringkasan dari pembelajaran saya sebelumnya, yaitu bab 10 tentang lingkungan dan pembangunan dengan mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baik, selanjutnya tentang lingkungan dan pembangunan. 10.1 Lingkungan dan pembangunan. Permasalahan dasar ekonomi dan lingkungan. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian, seperti halnya pemeliharaan ternak, perikanan, kehutanan, dan pengumpulan bahan makanan. Poin ini saja menggarisbawahi pentingnya Millennium Development Goals atau MDG ke-7 untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kualitas lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Dalam tahun-tahun terakhir ini, para ekonom semakin menyadari betapa besarnya dampak dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya pembangunan. Jelas bahwa kegagalan pasar plastik telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan kepada lingkungan, menimbang tekanannya pada sumber daya lingkungan di negara-negara berkembang, dapat mengakibatkan konsekuensi pada kemandirian distribusi pendapatan dan potensi pertumbuhan di masa depan. Kerusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan laju pembangunan ekonomi dengan beban biaya tinggi yang ditanggung negara berkembang melalui biaya yang terkait dengan kesehatan dan berkurangnya produktivitas sumber daya. 20% penduduk dunia termiskin dari kalangan miskin perkotaan dan pedesaan akan mengalami konsekuensi paling akut dari kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup yang parah akibat tekanan penduduk pada lahan marginal telah menurunkan tingkat produktivitas pertanian dan produksi pangan per kapita. Karena pembudidayaan lahan marginal kebanyakan dilakukan oleh kalangan berpendapatan rendah. Kerugian terparah diderita oleh mereka yang paling tidak mampu. Demikian pula, tidak adanya akses sanitasi dan air bersih sangat berdampak pada kalangan miskin dan diyakini sebagai salah satu penyebab utama penyakit infeksi di seluruh dunia. Karena pemecahan atas masalah ini, berbagai masalah lingkungan lainnya melibatkan upaya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya serta kondisi hidup orang miskin. Maka pencapaian pertumbuhan yang ramah lingkungan sejalan dengan definisi pembangunan kehidupan ekonomi kita. Kebutuhan konsumsi penduduk yang makin meningkat di negara berkembang mungkin juga memiliki dampak global. Ada banyak kekhawatiran bahwa perusakan hutan di dunia yang tersisa yang terkonsentrasi di negara-negara berkembang dengan utang yang besar di Afrika dan juga di negara-negara seperti Indonesia, Brazil, Peru, dan Filipina akan sangat berkontribusi pada perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global atau global warming melalui efek rumah kaca. Di saat yang sama, di negara-negara berkembang, terutama yang berada di Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan, diprediksikan melalui model iklim akan mengalami dampak terparah dari pemanasan global dan perubahan iklim di masa yang mendatang. Perubahan iklim ini permanen, seperti peningkatan temperatur, berkurangnya curah hujan, atau bertambahnya intensitas musim kering, atau kemarau atau badai. Istilah ini merujuk pada dampak dari fenomena pemanasan global
Perhatikan perbedaan antara perubahan cuaca dan perubahan iklim yang mengubah probabilitas pola cuaca secara mendasar. Jadi, dari 8 permasalahan yang mendasar mendefinisikan lingkungan pembangunan, banyak yang muncul dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Yaitu yang pertama mengenai konsep pembangunan, yang kedua melibatkan keterkaitan antara lingkungan, jumlah penduduk, dan sumber daya, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan pedesaan, urbanisasi, perekonomian global, dan sifat beserta kecepatan perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan hidup. Istilah keberlanjutan atau sustainability mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meskipun terdapat banyak definisi, keberlanjutan biasanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam definisinya yang klasik, jalur pembangunan bersifat berkelanjutan jika dan hanya jika stok dari keseluruhan aset modal tetap konstan atau meningkat seiring berjalannya waktu. Justru setelah lingkungan telah terdegradasi sedemikian rupa, sumber daya alam dan bentuk modal lain cenderung bersifat aggregate komplementer. Modal yang diproduksi biasanya tidak produktivitas tanpa adanya ketersediaan layanan lingkungan minimum. Meskipun perbaikan teknologi di masa depan dapat dibayangkan, tidak ada jaminan bahwa perbaikan tersebut bisa muncul. Aset modal keseluruhan mencakup bukan hanya modal yang diproduksi, mesin, pabrik, jalan, tetapi juga modal manusia, yaitu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan modal lingkungan atau environmental, capital atau hutan, kualitas tanah, tanah pengembalaan. Dari definisi ini, pengembangan berkelanjutan atau sustainable development mensyaratkan bahwa keseluruhan aset modal tersebut tidak boleh berkurang atau pengukuran yang tepat dari pendapatan nasional neto yang berkelanjutan atau sustainable net national income kurang NNI merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi atau dihabiskan tanpa mengurangi persediaan modal. Secara simbolis, NNI tanda bintang sama dengan GNI kurang DM kurang DM, di mana NNI merupakan pendapatan nasional berkelanjutan DM merupakan penyusutan aset modal yang diproduksi, dan DN merupakan penyusutan modal lingkungan atau nilai moneter dari penurunan kualitas lingkungan selama 1 tahun. NNI meliputi biaya kegiatan dalam membalikkan kualitas atau mencegah penurunan kualitas lingkungan. Pengukurannya lebih jauh lebih baik, meskipun lebih sulit diperhitungkan melalui metode pengumpulan data yang ada. Diuraikan menjadi NNI tanda bintang sama dengan GNI dikurang DM dikurang DN dikurang A kurang A, di mana DM dan DN sama seperti yang telah disebutkan. R merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal lingkungan atau hutan, perikanan, dan sebagainya. Dan A merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan modal lingkungan atau polusi udara, kualitas air, dan tanah, dan sebagainya. Mengingat makin meningkatnya tingkat konsumsi dunia dan tingkatnya laju pertumbuhan penduduk, realisasi pertumbuhan berkelanjutan akan menjadi tantangan besar. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, seperti apa sih ekspektasi realistis mengenai taraf hidup yang berkelanjutan. Dari informasi yang ada tentang cepatnya perusakan berbagai sumber daya dunia, jelas bahwa pemenuhan kebutuhan jumlah penduduk dunia diproyeksikan tumbuh lebih dari 2 miliar
pada 40 tahun ke depan akan membutuhkan perubahan radikal dan dini dalam pola konsumsi dan produksi. Selanjutnya, penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Penurunan laju pertumbuhan penduduk akan membantu meredakan intensifikasi berbagai persoalan lingkungan membatasi fertilitas. Kita mungkin tidak akan mencapai titik ini, mengingat adanya potensi penemuan teknologi baru. Tetapi jelas adanya bahwa dengan pola kerusakan lingkungan yang semakin cepat, yang ada sekarang akan mengancam kemampuan generasi sekarang dan masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Penurunan laju penduduk ini, namun tingkat dan saat penurunan angka kelahiran dan demikian jumlah penduduk dunia akan sangat tergantung pada komitmen pemerintahan setiap ada negara untuk menciptakan berbagai kondisi ekonomi dan kelembagaan yang kondusif untuk membatasi fertilitas. Cepat lajunya pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkahnya persediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di daerah pedesaan serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Di berbagai kawasan termiskin di dunia, tampak jelas bahwa peningkatan kepadatan penduduk telah berkontribusi pada semakin parahnya degradasi sumber daya yang dibutuhkan untuk penduduk tersebut untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kebutuhannya. Penduduk negara berkembang yang semakin meningkat, kerusakan lingkungan harus dihentikan, dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang banyak. Apabila kenaikan GNI dan produksi pangan lebih rendah dari pertumbuhan penduduk, maka tingkat produksi dan swasembada pangan per kapita akan menurun. Ironisnya, keberadaan kemiskinan ini seperti akan melestarikan tingkat kesuburan yang tinggi. Karena seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kalangan miskin seringkali bergantung pada ukuran keluarga yang besar atau memiliki banyak anak untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari kerusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi lebih murah karena kalangan yang menghindari wilayah tersebut. Terlebih lagi, mereka yang hidup dalam kemiskinan ini tidak memiliki banyak pengaruh politis untuk mengurangi polusi wilayah tempat mereka tinggal. Dan tinggal di wilayah berpolusi yang kurang produktif merampas peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan. Tetapi dalam beberapa kasus mereka juga menjadi pelakunya, biasanya akibat dari kendala kemiskinan yang dialami dan seringkali tingkat fertilitas yang tinggi disalahkan sebagai faktor penyebab kemiskinan itu sendiri. Agar kebijakan lingkungan berhasil diimplementasikan di negara-negara berkembang, pemerintah negara berkembang harus menangani masalah seperti petani yang tidak memiliki lahan, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap sumber daya kelembagaan. Tidak terjaminan hak penggarapan lahan, kekurang kredit dan input, serta ketersediaan informasi yang seringkali mencegah kalangan miskin untuk membuat investasi yang menambah nilai sumber daya yang akan membantu melestarikan aset lingkungan yang menjadi tumpuan hidup mereka. Oleh karena itu, pencegahan degradasi lingkungan harus memasukkan penyediaan dukungan kelembagaan bagi kalangan miskin sebagai komponen kunci, alih-alih hanya melakukan upaya pencegahan proses perusakan yang tampak tak terhindar. Pertumbuhan versus lingkungan. Yang pertama, kurva lingkungan Kuznets. Grafik yang menggambarkan konsep bahwa polusi dan perusakan lingkungan lainnya meningkat dan kemudian menurun dengan adanya peningkatan per kapita. Terdapat bukti bahwa hal ini berlaku bagi beberapa polutan, seperti sulfur dioksida dan partikel polutan di udara, tetapi tidak berlaku untuk partikel lain, seperti emisi gas rumah kaca. Yang kedua, sekalipun hubungan kurva lingkungan Kuznets memang berlaku untuk jangka panjang,
beberapa bentuk kerusakan lingkungan, seperti hilangnya keragaman hayati, dan tidak akan mungkin dikembalikan. Kebijakan internasional aktif akan diperlukan. Pertumbuhan hijau, sebagian melibatkan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah menjadi inisiatif kebijakan utama di banyak negara. Sebagai contoh, Korea Selatan baru-baru ini mendasarkan strategi pembangunannya pada pendekatan ini. Sebagian besar dari stimulasi anggaran setelah krisis keuangan 2008 diinvestasikan untuk mencapai ekonomi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, pembangunan pedesaan dan lingkungan. Lahan di berbagai wilayah negara berkembang mengalami eksploitasi berlebihan oleh penduduk. Pemenuhan sasaran output tersebut akan membutuhkan perubahan radikal dalam hal distribusi, penggunaan, dan kuantitas sumber daya yang tersedia bagi perempuan seringkali menjadi pemeliharaan sumber daya desa seperti hutan dan persediaan air serta memberikan pasokan tenaga kerja bagi sektor pertanian. Sangat penting agar program lingkungan dirancang dengan mempertimbangkan peran dan mempertimbangkan mereka bukan hanya sebagai renungan semata. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menyasar status ekonomi perempuan, terutama demi mengurangi ketergantungan mereka pada metode produksi yang dapat merusak lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi pertanian kecil dan pengenalan kembali metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Investasi yang menambah nilai dapat meningkatkan produksi dari lahan garapan dan menjamin swasembada pangan di masa depan. Pembangunan perkotaan dan lingkungan. Bahwa yang kita tahu, pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Konsekuensinya, hanya segelintir pemerintah yang siap menghadapi permasalahan ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrim. Kondisi ini mempercepat kehancuran infrastruktur kota dan dapat menciptakan situasi yang tepat bagi epidemi dan krisis kesehatan nasional. Permasalahan ini diperparah oleh fakta bahwa dalam undang-undang yang ada, sebagian besar perumahan kota berstatus ilegal. Penumpukan emisi kendaraan dan industri dan sistem ventilasi tungku rumah yang kurang layak untuk menambah biaya lingkungan yang sangat tinggi akibat kepadatan kota, hilangnya produktivitas akibat penyakit, kontaminasi sumber air kota, dan hancurnya infrastruktur. Selain itu juga meningkatkan biaya bahan bakar karena masyarakat harus merebut air yang kurang bersih. Hanya sebagian kecil biaya yang terkait dengan kondisi perkotaan yang buruk. Akan tetapi, pada tingkat pendapatan tertentu, jumlah karbon yang dihasilkan oleh seorang penduduk kota cenderung lebih rendah ketimbang penduduk pinggiran kota atau desa. Pentingnya perlindungan lingkungan kota dan juga desa dalam Millennium Development. Lingkungan goals global dan perekonomian. Saat sekarang, jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat. Kerusakan lingkungan global neto cenderung memburuk. Beberapa bentuk pengorbanan harus dilakukan untuk mencapai pembangunan dunia yang berkelanjutan. Sebagian besar dari kehancuran lingkungan kumulatif hingga saat ini disebabkan oleh negara-negara maju. Akan tetapi, dengan tingkat fertilitas tinggi, peningkatan pendapatan rata-rata, dan peningkatan emisi gas rumah kaca di negara-negara berkembang, pola ini akan berbalik di tahun yang mendatang. Sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Ahli lingkungan dan ekonom makin mengapresiasikan bahwa dampak pemanasan global tampaknya dirasakan lebih dini dari yang diperkirakan.
Dampak tersebut sudah dirasakan di beberapa tempat di Afrika dan setempatnya. Kesempatan ini untuk menghindari biaya di masa depan begitu besar makin mengecil. Negara-negara maju harus mengambil inisiatif dan memanggul sebagian besar biaya dalam pendanaan untuk pemulihan dan adaptasi di negara-negara berpendapatan rendah. Tetapi di negara-negara berkembang juga perlu memainkan peranan penting dalam membatasi pemanasan global untuk menjamin masa depan mereka sendiri. Pembangunan daerah, pedesaan, dan lingkungan. Kisah dua desa. Yang pertama yaitu desa di Afrika Sub-Saharan. Penduduk di desa di Afrika berlokasi di wilayah semi arid telah diperingatkan oleh para ahli internasional bahwa menebangi pohon-pohon yang tersisa dan menanami lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Nasihat itu bertentangan dengan prioritas utama dari masing-masing keluarga, yakni memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Pepohonan di sini memiliki banyak fungsi. Yang terpenting adalah sebagai bahan bakar untuk memasak. Hasil panen yang baik semakin sulit dicapai, dan musim kemarau makin panjang. Desertifikasi, meluasnya lahan gurun ke wilayah yang tererosi parah, bahkan telah mengancam lahan-lahan yang lebih produktif. Akibat dari hilangnya lapisan humus yang berharga dan kemerosotan, output semakin sedikit hasil panen yang dapat dibawa ke pasar yang dibarter dengan barang kebutuhan pokok lainnya. Rendahnya biaya oportunitas dari waktu yang dihabiskan perempuan di desa ini juga merupakan faktor melanggengnya penggunaan sumber daya hutan yang boros dan memperoleh kondisi lingkungan sekitar. Poin kedua, kemungkinan di sekitar hutan Amazon. Yang kedua, kemungkinan di sekitar hutan Amazon. Kemungkinan ini terletak di pinggiran hutan hutan hujan yang luas di Amerika Latin. Hampir semua petani di sini pendatang baru yang tertarik oleh janjian pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma, sejumput kemakmuran. Program transmigrasi ini yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi pemukiman yang bersedia merambah hutan dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus imigrasi desa ke kota. Poin ketiga, memburuknya kondisi lingkungan di pedesaan. Kebutuhan ekonomi dicap mendorong petani kecil untuk menggunakan sumber daya alam sedemikian rupa guna menjamin kelangsungan hidup jangka pendek, tetapi menurunkan produktivitas masa depan dari aset lingkungan. Pola kehidupan yang tidak berkelanjutan mungkin terjadi akibat desakan kebutuhan ekonomi. Karena prosesnya memakan waktu lama, kecenderungan kalangan miskin untuk merusak sumber daya lingkungan yang menjadi tempat mereka bergantung tidak begitu kentara tetapi dimotivasi oleh situasi. Erosi tanah, hilangnya lapisan atas tanah atau humus yang terjadi akibat penggunaan lahan, pertanian yang berlebihan, dan deforestasi serta banjir yang diakibatnya. Penggunaan hutan atau deforestasi, perambahan wilayah hutan untuk kegiatan pertanian atau industri kayu, dan untuk digunakan sebagai kayu bakar. Tidak heran, meningkatnya bencana alam yang terkait perusakan lingkungan lokal, antara lain banjir, kekeringan, dan tanah longsor, dan dapat memberikan dampak memilukan bagi ekonomi pertanian regional. Selanjutnya, 10.3 Pemanasan global dan perubahan iklim, cakupan mitigasi dan adaptasi. Poin yang pertama, cakupan permasalahan. Cakupan permasalahan.
Cakupan permasalahan ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan. IPCC mengidentifikasi 4 zona yang sangat rawan terhadap perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Afrika Sub-Sahara akibat kekeringan, Mega Delta Asia akibat banjir, pulau-pulau kecil akibat berbagai kerentanan, dan wilayah Arktik. Dampak terburuk mungkin akan dirasakan oleh kalangan termiskin yang sangat bergantung pada sumber daya alam, termasuk pertanian tada hujan. Terlebih lagi, perumahan miskin di perkotaan dan pedesaan seringkali dibangun secara tidak layak dan berlokasi di wilayah dengan kondisi lingkungan yang parah dan berisiko karena kalangan kaya enggan tinggal di situ. Sebagian analisis memprediksi bahwa selain dampak lingkungan langsung, tekanan sosial yang disebabkan akan semakin langkanya sumber daya mungkin berakibat pada maraknya konflik, dan lagi-lagi kalangan miskin menjadi korban terparah. Krisis di wilayah Darfur di Sudan diyakini oleh sebagian analisis dipicu oleh tekanan lingkungan. Pemanasan global juga membawa dampak negatif bagi kesehatan, terutama bagi kalangan miskin. Poin yang kedua, mitigasi. Banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Sebagai salah satu dalam merancang izin atau pajak emisi yang paling efisien, Star Review menyarankan adanya penempatan batas kuantitas jangka panjang atas penggunaan gas rumah kaca di atmosfer untuk menjaga diri dari bencana lingkungan. Hal ini akan melibatkan pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca secara jangka panjang agar sesuai dengan kuantitas yang bisa diserap oleh bumi. Dalam jangka pendek, kebijakan dapat dirancang untuk membatasi beban ekonomi apabila biaya pemulihan tersebut ternyata sangat bagus. Pemanasan global pada dasarnya akan tidak terlalu tidak selalu merupakan permasalahan yang disebabkan oleh negara maju. Meskipun banyak dari akumulasi gas rumah kaca hingga kini berasal dari negara berpendapatan tinggi, sekalipun negara-negara maju secara drastis menurunkan polusi gas rumah kaca mereka. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, tetapi pertumbuhan industri yang pesat di Asia sudah menjadi faktor utama, dan semakin parah dengan adanya rencana ekspansi pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina, India, dan tempat lainnya. Meskipun seluruh pihak memperhatikan ketimbangan mendatangi kesepakatan tersebut, kegiatan dalam bidang tersebut diharapkan dapat terus berkembang, meskipun lambat. Kemajuan kecil dihasilkan pada pertemuan tingkat tinggi pada Desember 2010. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi yaitu perubahan iklim yang cukup signifikan yang tak terelakkan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim di negara-negara berkembang dipandang perlu melindungi kehidupan dan mendapat manfaat pembangunan. Selanjutnya, 10.4 modal ekonomi dari permasalahan lingkungan. Jadi, pada bagian ini mendemonstrasikan bagaimana si pasar menentukan tingkat konsumsi sumber daya alam yang paling optimal. Pencarian hasil pasar yang optimal melibatkan upaya memaksimalkan manfaat neto total bagi masyarakat yang dihasilkan dari satu sumber daya dan biaya total yang harus ditanggung oleh produsen untuk menyediakan hal itu di bidang yang dihasilkan oleh
Manfaat neto total akan dimaksimalkan jika biaya marginal dari memproduksi atau mengekstraksi satu unit sumber daya tambahan sama besar dengan manfaat marginalnya bagi konsumen. Hal ini terjadi pada Qi, di mana kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan dalam pasar persaingan sempurna. Mekanisme tidak tidak terlalu nampak akan memastikan bahwa Qi merupakan kuantitas yang diproduksi. Kurva biaya marginal pada peraga 10.1 miring ke atas karena biaya ekstraksi akan meningkat ketika sumber daya semakin langka. Surplus produsen yang tercipta adalah area APBD. Keduanya menghasilkan dan surplus konsumen area DPB. Bersama-sama keduanya menghasilkan manfaat neto maksimum dan nilainya sama dengan DAB. Jika sumber daya itu langka dan seiring waktu ditentukan jatahnya, maka rente kelangkaan akan muncul. Hal ini bisa didapatkan sekalipun marginal produksinya konstan. Dan sebagai yang terlihat pada peraga 10.2. Selanjutnya, nilai sekarang. Nilai diskonto pada saat sekarang dari jumlah uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Artinya, konsumen harus memperoleh kepuasan yang sama dari perolehan unit berikutnya pada hari ini maupun esok. Dalam paragraf 10.2 diasumsikan bahwa pemilik sumber daya memiliki 75 unit. Jika ia hanya bersedia menjual sebanyak 50 unit, maka harga yang berlaku di pasar untuk sumber daya yang langka tersebut adalah PS. Manfaat neto marginal tersebut manfaat yang diperoleh dari unit terakhir suatu barang dikurangi biayanya. Para pendukung teori pasar inefisiensi pada alokasi sumber daya dihasilkan dengan adanya kalangan bagi berlangsungnya kegiatan pasar bebas atau ketidaksempurnaan dalam sistem hak kepemilikan sumber daya itu akan dialokasikan secara efisien. Pasar hak milik yang sempurna dirincikan ada 4 kondisi. Yang pertama, universalitas, yaitu semua sumber daya dimiliki oleh perorangan. Yang kedua, eksklusivitas, yaitu mencegah orang lain untuk memetik manfaat dari sumber daya yang dimiliki secara pribadi. Yang ketiga, dapat ditransfer. Pemilik sumber daya dapat menjual sumber daya sesuai kehendaknya. Yang keempat, dapat diberlakukan, yaitu pengaturan distribusi pasar atas manfaat sumber daya harus dapat diberlakukan. Yang kedua, yaitu sumber daya milik bersama. Sumber daya milik bersama ini sumber daya yang dimiliki secara kolektif atau publik dan dialokasikan dalam suatu sistem dengan akses tak terbatas atau diatur sendiri oleh para penggunaannya. Seperti yang kita ketahui, teori neoklasik mensyaratkan bahwa dalam absennya rente kelangkaan akan hilang dan akan berbeda jika menelaah misalokasi sumber daya menurut sistem kepemilikan bersama. Beban kerja dibagi secara merata di antara pekerja, masing-masing pekerja menghasilkan produk rata-rata. Namun, dengan mengasumsikan bahwa tingkat hasil tenaga kerja akan menurunkan produk rata-rata dari semua pekerja. Produk marginal dari setiap tambahan pekerja akan sama dengan produk rata-rata. Total manfaat neto dari lahan tersebut akan lebih rendah dalam sistem kepemilikan bersama. Selanjutnya yaitu tahap ketiga yaitu barang publik dan kerugian publik. Eksternalitas manfaat mencipta eksternalitas negatif dengan cara menurunkan pengembalian yang diterima oleh seluruh tenaga kerja tanpa memberikan kompensasi apapun. Suatu eksternalitas terjadi ketika perilaku konsumsi atau produksi seseorang
berdampak pada orang lain tanpa adanya kompensasi. Yang kedua yaitu internalisasi. Dari eksternalitas tidak mudah dilakukan. Hal ini berlaku terutama konsekuensi suatu tindakan individu menghasilkan kebaikan. Barang publik, entitas yang memberikan manfaat bagi seluruh individu secara bersama, dan kenikmatannya tidak akan berkurang jika sama-sama dipergunakan oleh orang lain. Contoh umumnya yaitu udara bersih, kelembagaan ekonomi, dan pertahanan nasional. Selanjutnya, kerugian publik adalah produk atau kondisi yang mengurangi kesejahteraan orang lain yang jatahnya tidak akan berkurang apabila digunakan bersama-sama, yaitu polusi udara dan air merupakan contoh-contohnya. Secara ilmiah, bahwa dengan adanya kenyataan individu tidak membayar biaya penuh terkait dengan tindakan mereka, akan begitu banyak kerugian publik yang dihasilkan. Akibatnya adalah hasil yang secara sosial tidak optimal. Selanjutnya yaitu keterbatasan kelangkaan kerja barang publik. Ya, ini masalah utama dengan mekanisme penetapan harga. Bagaimana menentukan tingkat harga yang harus dibebankan. Masyarakat tidak memiliki insentif untuk memikirkan berapa banyak pembayaran. Mereka bisa menumpang gratis pada kontribusi orang lain dan terhindar dari membayar harga yang menjadi bagian penuh mereka. Secara hipotesis, pungutan yang dikumpulkan bisa digunakan untuk menyediakan barang publik dengan melestarikan hutan yang ada atau mengelola program penebangan kayu yang berkelanjutan yang akan memasok kebutuhan kayu bagi masyarakat. Meski pengenaan pungutan kepada masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pelestarian suatu sumber daya yang terdengar praktis. Dalam konteks pembangunan, masalahnya bahkan semakin rumit ketika pengumpulan pemungutan melibatkan pengenaan pajak bagi penduduk yang sangat miskin, tidak hanya sedikit pendapatan. Program ini mustahil dilakukan. Akan tetapi, teori neoklasik memang bermanfaat untuk menjelaskan mengapa kegagalan pasar menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam perekonomian yang sangat terkomersialisasi dan bagaimana inefisiensi tersebut dapat dimitigasi. 10.5 Pembangunan perkotaan dan lingkungan. Poin yang pertama yaitu masalah lingkungan pada pemukiman kumuh perkotaan. Kehidupan sehari-hari penduduk miskin di pemukiman kumuh perkotaan serupa dengan kehidupan penduduk miskin di daerah pedesaan. Keluarga harus bekerja dengan jam kerja yang panjang, pendapatan tidak menentu, dan trade-off yang sulit antara belanja gizi anak, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Meski secara rata-rata penduduk perkotaan memiliki pendapatan yang lebih tinggi, penduduk yang paling miskin seringkali memilih risiko yang lebih besar terpapar dengan kondisi lingkungan yang berbahaya. Meskipun sebagian anak-anak menghindari paparan asap dengan datang ke sekolah, banyak anak yang putus sekolah untuk membantu ibu mereka berdagang di pasar atau memproduksi barang di rumah. Oleh sebab itu, sejak usia dini, bronkitis akut dan kronis menjadi kenyataan hidup yang baik, dan infeksi saluran pernapasan yang berbahaya akan fatal di antara kalangan miskin sudah menjadi pemandangan biasa. Namun tidak hanya di rumah saja, para individu tersebut terpapar polutan berbahaya. Para pedagang kaki lima dan pekerja di pasar pembuangan yang tidak terawat mengalir secara terbuka di sepanjang jalan, mempermudah penyebaran penyakit infeksi. Karena makanan dan minuman seringkali terkontaminasi, penyakit diare menjadi hal biasa, khususnya di kalangan anak-anak. Serangan penyakit yang cukup sering menyebabkan tubuh kekurangan gizi, bahkan ketika bahan pangan cukup banyak, penyebab anak-anak lebih rentan terhadap penyakit lain. Karena bahan bakar yang digunakan untuk memasak makanan dan merebus air harus dibeli di pasar, menghabiskan porsi pendapatan harian yang besar.
Terkadang bahan bakar tersebut tidak cukup untuk merebus air dan meningkatkan risiko infeksi. Anak-anak yang bermain di jalanan mereka bekerja di luar ruangan juga terpapar kombinasi emisi dari kendaraan pabrik dan kadang timbal membahayakan di udara menjadi hal yang biasa karena sedikit kendaraan yang dilengkapi dengan mesin konversi katalis mahal yang kini diwajibkan di negara-negara barat. Akibat kerusakan fisik dan mental dialami akibat terpapar oleh faktor-faktor lingkungan. Seringkali absen dari sekolah, anak-anak di daerah termiskin mungkin sulit untuk memenuhi standar akademis dasar. Tidak hanya heran perbaikan kehidupan penghuni, kemungkinan kumuh menjadi bagian penting dari Millennium Development Goals. Untuk membahas solusi yang tepat, penting untuk memahami dahulu tersebut sumber-sumber masalahnya. Penyebab permasalahan lingkungan kota memang banyak, tetapi untuk menyederhanakan analisis memerlukan dua kategori yang terkait dari urbanisasi dan pertumbuhan industri serta terkaitan pola hidup masyarakat, tapi cenderung terpapar oleh penumpukan pemukiman kota. Poin yang kedua, industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Teknologi bersih yang mahal. Namun, tren ini bukan tak terhindar. Kualitas udara terkait erat dengan jangkauan peraturan terlebih lagi. Sebagian sumber daya lingkungan mungkin hilang dan tak bisa tergantikan, terkecuali langkah-langkah antisipasi segera diambil. Sumber utama polusi udara yang memberikan ancaman kesehatan terbesar terkait dengan modernisasi adalah penggunaan energi, emisi kendaraan, dan produksi industri. Industrialisasi dapat menyebabkan peningkatan limbah dalam bentuk langsung, seperti emisi, atau tidak langsung dalam bentuk perubahan pola konsumsi dan merangsang permintaan akan barang-barang manufaktur. Sejauh mana produk sampingan mencemari lingkungan ditentukan oleh sejumlah faktor, antara lain jenis faktor dihasilkan, yaitu kuantitasnya dan cara pembuangannya. Sayangnya, tanpa adanya peraturan ini, cara termurah untuk membuang produk sampingan adalah dengan membuangnya langsung ke dalam saluran air, ke udara terbuka, atau menimbunnya di dalam tanah, di mana aliran limbah bebas mengalir ke dalam air tanah ke sungai. Akibat dari adanya pertukaran ide yang lebih luas. Biaya pribadi mengeluarkan atau biaya moneter langsung dari suatu unit ekonomi individu. Ada kurva dari poin yang kedua tadi, yaitu secara singkat saja masalah eksternalitas dan fakta banyak bahwa dari biaya polutan orang lain. Namun, kasus ini memberikan label kurva penawaran S sama dengan MCP karena kurva ini mewakili biaya pribadi, marginal yang terkait produksi barang X, output, dan harga equilibrium pasar masing-masing adalah QM dan PM. Jika ada eksternalitas terkait dengan konsumsi atau produksi setiap unit barang X, maka kurva MCP tidak diwakilkan biaya sebenarnya dari barang tersebut bagi masyarakat. Pada paragraf 10.5 tersebut, pada titik berpotongan baru antara kurva permintaan dan kurva biaya sosial marginal, Q adalah hasil efisien dan P adalah harganya. Pada kurva yang kedua yang di sebelahnya, kurva biaya sosial marginal yang lebih realitas diperlihatkan dalam paragraf 10.6. Saat konsentrasi polutan meningkat, kesenjangan antara kurva biaya sosial dan biaya pribadi akan melebar. Kesenjangan ini, ketika permintaan agregat tetap rendah, selisih tersebut kecil, akan tetapi begitu kurva permintaan bergeser ke atas dan D ke D akibat adanya urbanisasi dan peningkatan pendapatan yang cepat, arti penting eksternalitas meningkat dengan besar.
Atas permintaan ini, banyak bukti bahwa absensi peraturan peningkatan kegiatan manufaktur transportasi di negara-negara berkembang akan berdampak serius bagi kesehatan masyarakat. Poin yang ketiga yaitu masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Meskipun penduduk miskin kota mengalami berbagai kondisi lingkungan yang buruk, seperti halnya penduduk miskin desa, termasuk polusi udara yang berat di dalam rumah dan sanitasi buruk, padatnya penduduk dapat meningkatnya paparannya. Selokan yang kotor mengalir di sebagian besar jalan, bercampur dengan sampah lain dan membantu penyebaran penyakit. Hal ini tercemar dari fakta bahwa tingkat kematian di pemukiman kumuh kota terkadang lebih tinggi ketimbang di desa, meskipun sarana dan layanan kesehatan di pedesaan lebih sedikit. Biaya ekonomi yang besar akibat hilangnya produktivitas dan perawatan medis yang mahal menggambarkan hambatan dan dalam pembangunan ekonomi. Meskipun rumah tangga dengan penghasilan lebih tinggi pada umumnya telah memiliki akses baik ke layanan publik maupun swasta, penduduk termiskin biasanya tidak memilikinya. Penundaan investasi dalam infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan air bersih dan sanitasi dapat menimbulkan biaya-biaya yang lebih besar di masa depan. Akses air bersih yang minim telah menyebabkan maraknya sistem sumur pribadi yang dapat mengurangi cadangan air tanah. Di sejumlah kota besar termasuk Bangkok, Mexico City, dan Jakarta, fenomena ini telah menyebabkan runtuhnya infrastruktur yang telah ada dan kerusakan properti akibat penurunan muka tanah dan banjir. Sepuluhnya, selanjutnya 10.6. Biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hujan. Perubahan dalam pola penggunaan lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas-gas rumah kaca. Diperkirakan bahwa diperkirakan bahwa penggundulan hutan dapat terjadi kapan saja, berkontribusi atas 20% emisi karbon dioksida di seluruh dunia. Selain itu, kepunahan yang lebih cepat mengancam keragaman hayati, dengan sekitar 12% dari spesies burung, 24% spesies mamalia, dan 30% spesies ikan dunia berada dalam tahap rentan dan terancam punah. Dari mayoritas hutan hujan tropis yang telah dirusak, sekitar 60% arealnya digunakan untuk pertanian oleh para petani kecil. Banyak dari hutan hujan ini, sepertinya halnya 90% hutan hujan di seluruh dunia, tanahnya sangat tidak subur sehingga hanya bisa dibudidayakan selama beberapa tahun saja. Dari mayoritas hujan tropis, yang telah dirusak, sekitar 60% arealnya digunakan untuk pertanian oleh para petani kecil. Petani penggarap sebelumnya kemudian terpaksa merambah lahan hutan baru demi mencari penghasilan untuk beberapa tahun ke depan. Di masa lampau, program permungkinan hutan hujan secara berkala didorong dan didanai oleh pemerintahan di beberapa negara berkembang, seringkali dengan bantuan dari Bank Pembangunan Internasional. Para pembuat kebijakan di negara-negara dengan hutan hujan yang luas, antara lain Brazil, Bolivia, Costa Rica, Filipina, dan Ekuador, mengalami tekanan dari badan-badan publik dan swasta luar negeri untuk menerapkan kebijakan yang ada, mengurangi laju penghancuran hutan hujan. Diyakini bahwa berkurangnya laju berkonsentrasi gas rumah kaca dan perlindungan keragaman hayati akan memberikan manfaat bagi setiap orang. Dengan demikian, pelestarian hutan hujan merupakan barang publik.
karena biaya politik dan ekonomi dari pelestarian hutan hujan seringkali tertutupi atau ambigu pemeliharaan hutan yang mungkin terlihat seperti upaya yang tidak memerlukan biaya. Bahkan, peran penting dari hutan hujan tersebut, perekonomian domestik di banyak negara berkembang, biaya sebenarnya, dan pelestarian hutan yang tersisa mungkin amat tinggi. Biaya oportunitas yang timbul dari pelestarian hutan hujan akan melibatkan hilangnya sumber bahan bakar domestik, hilangnya pendapatan valuta asing dari kayu dan daging sapi, dan hilangnya solusi temporer atas kelangkaan tanah dan daging sapi. Untuk menye- untuk menyediakan barang publik global, ketika ke negara-negara asing diizinkan untuk menampung gratis. Yakni mereka, apabila mereka diizinkan untuk meraup manfaat dari pelestarian hutan hujan tanpa berkontribusi sama sekali, deforestasi akan terus terjadi dengan laju yang mengerikan. Untuk mengurangi inefisiensi ini, model barang publik akan menyarankan pengurangan harga relatif per unit hutan yang dilestarikan bagi negara berkembang dan peningkatan harga tersebut bagi negara yang menerima manfaatnya. Beberapa langkah yang harus diambil untuk melestarikan hutan hujan. Solusi jangka panjang mencakup penambahan aksesibilitas bahan bakar alternatif, mengelola skema penebangan kayu yang berkelanjutan, dan menyediakan peluang ekonomi bagi kalangan miskin yang kini bergantung pada perambalan areal hutan hujan yang rapuh. Negara-negara berkembang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan ekonomi hutan hujan mereka dengan mengelolanya dan dengan mengembangkan pasar alternatif bagi produk hutan hujan lainnya seperti kacang-kacangan, buah-buahan, minyak minyak manis, resin, tanin, serat, bahan bangunan, dan senyawa obat-obatan alami. Sebagian besar dari kayu yang dibakar untuk membuka lahan budidaya dapat dipanen untuk tambahan penghasilan. Sebagai contoh, diperkirakan bahwa selama area 1990-an, Brazil kehilangan 2,5 miliar setiap tahunnya akibat membakar kayu-kayu hasil pembukaan lahan. Komunitas internasional juga harus membantu upaya pelestarian ini dengan mengurangi hambatan perdagangan bagi barang-barang alternatif yang disebut seperti yang di atas. Negara maju mengurangi ketergantungan negara berkembang akan metode produksi yang tidak berkelanjutan. 1. Pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Yaitu yang pertama, poinnya apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang. Yang pertama yaitu penetapan harga sumber daya yang layak, kedua pelibatan masyarakat, tiga pengaturan hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas, empat peningkatan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin, lima peningkatan status ekonomi perempuan, enam kebijakan pengendalian emisi industri, tujuh pengambilan sikap proaktif untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, yang kedua yaitu penetapan harga sumber daya yang layak, dan ada juga yang ketiga yaitu pelibatan masyarakat dan program untuk meningkatkan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin, peningkatan status ekonomi perempuan, dan kebijakan pengurangan emisi dan mengambil sikap proaktif. Yang kedua yaitu apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang, yaitu ada tiga macam. Yang pertama, liberalisasi perdagangan. Yang kedua, pemberian keringanan utang. Yang ketiga, pemberian bantuan finansial dan teknologi. Yang ketiga, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global. Yaitu ada tiga cara. Yang pertama, mengurangi emisi berbahaya termasuk juga gas rumah kaca. Yang kedua, menjalankan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian polusi bagi mereka sendiri dan negara berkembang. Yang ketiga, mengubah pola permintaan mereka yang berbahaya bagi lingkungan.
yaitu seperti pembatasan impor. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.